Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bisa? Setelah mas-mas pelayaran, kini Taruna Akpol yang menganiaya seorang driver ojol dan pasangannya. Karena telat beberapa menit saat mengantarkan pesanannya. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Langit sore di Sidoarjo mendung menggantung, seperti hati Bagas yang sejak pagi belum sempat rehat. Awan menggumpal kelabu seperti tumpukan beban yang menekan dada. Udara terasa lembab, dan angin berhembus pelan, membawa debu dan sisa aroma bensin dari jalan raya. Di atas motor matiknya yang sudah berusia 5 tahun, Bagas melaju melewati persimpangan dan jalur padat tanpa jeda. Peluh menetes dari pelipisnya, meresap ke dalam kerah jaket oranye hitam yang sudah pudar warnanya. Jaket itu bertuliskan besar di bagian belakang, "Shop Me", aplikasi ojol yang kini menjadi tumpuan nafkahnya. Sore itu bukan hanya soal mengantar makanan, tapi juga menjemput sedikit ketenangan. Ia ingin cepat menyelesaikan pesanan terakhir hari ini. Harapannya sederhana. Semoga pesanan kali ini lancar, tanpa komplain, tanpa marah-marah. Ia tahu, tidak semua pelanggan bisa diajak bicara baik-baik. Tapi hari ini, ia ingin percaya bahwa masih ada yang bisa menghargai kerja keras. Walau hanya dari ucapan terima kasih, di boncengan, Tika, kekasih Bagas, memeluk kotak berisi makanan cepat saji dengan hati-hati. Tangannya memeluk erat kantong plastik putih seperti sedang menggendong sesuatu yang rapuh. "Semangat ya mas, habis ini kita makan bareng," ucapnya pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh deruk knalpot kendaraan yang lalu lalang. Bagas hanya mengangguk, tak banyak kata. Ia tahu tubuhnya lelah, tapi hatinya masih menyala oleh kehadiran Tika. Sejak pagi, Tika ikut bersamanya mengantar pesanan, bukan karena terpaksa, tapi karena ingin menemani. Kadang, hanya genggaman tangan atau tatapan lembut dari orang yang mencintai kita. Sudah cukup untuk membuat beban dunia terasa ringan. Tika mengusap pelipis Bagas yang basah oleh keringat. Mata perempuan itu penuh simpati, seperti langit yang menyimpan hujan, tapi belum rela menjatuhkannya. Motor mereka berbelok ke jalan kompleks, jalanan lebar dengan pepohonan rapi di kanan kiri. Di depan sana tertulis dengan huruf besar, Perumahan Citra Bintang. Tujuan mereka hampir sampai. Alamat pengantaran tertera jelas, Perumahan Citra Bintang, Blok E12. Di layar aplikasi, nama penerima tercetak tegas, Yoga Pramana, Taruna Akpol. Ada sesuatu dalam nama itu yang membuat Bagas terdiam sejenak. Mungkin karena sebutan Taruna terasa asing, atau mungkin karena itu membawa imajinasi tentang kekuasaan, kedisiplinan, dan dunia yang jauh dari roda 2 dan helm panas. Ia membaca ulang, memastikan tidak salah alamat. GPS menunjukkan belokan ke kiri dan melewati deretan rumah bergaya minimalis modern. Gerbang rumah E12 tampak mewah, cat putih bersih, taman depan tertata rapi, dan mobil SUV hitam terparkir sempurna di samping garasi. Tika memperhatikan sekeliling. "Ini kayaknya rumah orang penting ya?" bisiknya. Bagas mengangguk kecil. Ia mematikan mesin motor, melepas helm oranye dengan logo Shop Me yang sudah mulai mengelupas di sisi kanan. Dalam hati, ia bersiap. Kadang, rumah besar menyimpan ego yang lebih besar. Sesampainya di rumah, pagar besi berdesain modern terbuka pelan. Bukan karena sensor otomatis, tapi karena seseorang mendorongnya dari dalam. Di teras berdiri seorang pemuda yang tubuhnya tegap seperti garis lurus di barisan upacara. Ia mengenakan seragam khas Akpol. Kemeja coklat muda dengan potongan rapi, terlihat mengilat di dada karena aksesoris emas seperti pin dan lencana kecil. Bahunya dihiasi pangkat taruna, dan dasi serta celana coklat tua menambah kesan formal yang kaku. Sepatu pantofel hitamnya memantulkan cahaya sore. Wajahnya datar tapi tegas, alis tebal, mata menyipit, dan dagu terangkat seperti menantang siapa saja yang datang. Ia tidak memberi senyum, hanya melirik jam tangannya, lalu menghela napas pelan, seperti sedang menilai sesuatu yang tidak sesuai standar. Tapi alih-alih senyum, ia menyipitkan mata, lalu melirik jam tangannya. "Telat mas, 15 menit, katanya tanpa emosi, nadanya datar seperti petugas piket mencatat pelanggaran. Bagas buru-buru menunduk dan meminta maaf.
Ia menjelaskan bahwa jalan menuju kompleks sempat tersendat oleh konvoi kendaraan dinas. Kata-kata itu mengalir tulus dari mulutnya, tapi seperti daun yang jatuh ke sumur kosong, tak ada gema kembali. Pemuda berseragam itu hanya menatapnya tanpa ekspresi. Di balik kemeja ketat itu, entah disimpan hati atau hanya harga diri yang mengeras seperti batu. Tika ikut turun dari motor, berdiri di sisi Bagas. Tangannya masih memegang kotak makanan, kini sedikit goyah. "Maaf ya mas, kami benar-benar nggak bermaksud telat," ucapnya, lembut seperti embun pagi. Tapi entah kenapa, sore itu justru mulai terasa panas. Mata pemuda itu tetap menusuk, seolah keterlambatan 15 menit adalah kejahatan negara. Dan di balik senyap itu, ketegangan pun mulai tumbuh seperti benih yang siap mekar dalam kekerasan. Kalimat itu tajam, menusuk seperti jarum tanpa ujung tumpul. Yoga mendekat dengan langkah berat. Setiap pijakan kakinya seperti dentuman kecil di ubin teras. Bagas mematung, tak tahu harus mundur atau bertahan. Napas Yoga terdengar berat dan dalam, seakan menyimpan bara yang siap meledak kapan saja. "Kamu pikir minta maaf bisa menyelesaikan semuanya?" Lanjutnya dengan nada menekan. Tika berdiri canggung di sisi motor, memeluk makanan yang mulai menghangatkan perut kotaknya sendiri. Udara di sekitar mereka menegang seperti kawat yang ditarik tanpa jeda. Bagas menelan ludah, mencoba menahan nada suaranya agar tak terdengar takut. "Saya cuma driver, mas. Cuma pengantar." Tapi sebelum kalimat itu selesai, mata Yoga makin menyipit dan tangan kanannya mengepal. Di dada seragam coklatnya, lencana kecil berkilau, tapi tak mampu menyilaukan hati yang sedang gelap. Tapi suara lembut kadang tidak punya tempat di hati yang congkak. Dengan gerakan cepat dan kasar, Yoga menepis kantong makanan dari tangan Bagas hingga jatuh ke teras. Suara plastik yang menyentuh lantai keras itu nyaring dan menyakitkan, seolah memantulkan kehinaan yang dipaksa ditelan. Tika terlonjak, turun dari motor tanpa pikir panjang. Ia memungut kantong itu dengan gerakan gugup, berharap makanan di dalamnya belum hancur. "Maaf mas, kami benar-benar nggak bermaksud telat," ucapnya pelan, hampir seperti doa, tapi sekali lagi, suaranya tak menemukan ruang di hati yang beku. Yoga berdiri tegak, tangannya masih mengepal, menatap keduanya seperti hakim yang sudah menentukan hukuman, bahkan sebelum sidang dimulai. Dari balik kaca jendela rumah tetangga, bayangan kepala terlihat menyembul, lalu menghilang. Tidak ada yang berani keluar. Tidak ada yang ingin jadi bagian dari badai yang akan datang. Dari dalam rumah, dua pria seusia Yoga keluar, sama-sama berseragam, sama-sama tidak membawa empati. Langkah mereka mantap, wajah tanpa senyum, dan postur seperti salinan Yoga dalam bentuk berbeda. Yang satu bertubuh kekar dengan rahang mengeras, dan yang lain sedikit lebih muda dengan mata lincah penuh rasa puas. Mereka berdiri di belakang Yoga, seperti pasukan kecil yang siap membenarkan apapun yang ia lakukan. Salah satu dari mereka menyeringai melihat Bagas yang memungut sisa makanan dari lantai. "Wih, telat bawa makanan, ngajak pacar, dan sekarang jongkok kayak pesuruh," gumamnya disambut tawa datar. Teman satunya lagi melangkah ke motor dan mengambil helm oranye milik Tika. Tanpa bicara, ia melemparkannya ke taman depan, tepat di atas pot bunga yang pecah akibat benturan. Tika terkesiap. Tangannya refleks meraih helm itu, tapi Yoga sudah lebih dulu bergerak maju, menghentikannya dengan lambaian tangan keras. Bagas mencoba mendekat, tapi satu dari mereka mendorongnya hingga terjatuh ke jalanan berbatu. Dada Bagas membentur aspal kasar, lututnya lecet, dan tangan kirinya menahan tubuh agar tidak sepenuhnya jatuh. Ia mengerang pelan, tapi lebih karena sakit hati daripada sakit fisik. Tika berteriak, "Mas," dan nyaris melangkah maju. Tapi langkahnya tertahan oleh sorot mata Yoga. "Kamu ini pacarnya?" tanyanya, dengan nada yang tak menunggu jawaban. "Udah telat, ngajak-ajak cewek, layanan VIP ya, minta dijemput sekalian mungkin." Cemooh itu disambut tawa pendek teman-temannya. Tika menunduk, menggigit bibir, berusaha menahan air mata yang sudah membuncah di sudut mata. Tangannya meremas plastik makanan yang kini sudah tak lagi hangat. Rasa takut, malu, dan marah berkelindan dalam dadanya, tapi ia memilih diam, karena suara perempuan
seringkali tak dianggap di hadapan mereka yang terlalu cinta pada kekuasaan. Tetangga hanya menonton dari balik jendela, mungkin takut, mungkin tidak peduli, dan di antara kaca-kaca yang sunyi itu, terdengar suara tamparan yang memecah sore. Suara keras, bersih, menyakitkan. Kepala Tika terpelanting ke samping, pipinya memerah seketika. Mata Yoga masih menatapnya dengan tajam. Tangan kanannya masih terangkat, belum sepenuhnya diturunkan dari kemarahannya yang murka. "Jangan ikut-ikut ngomong kalau bukan kamu yang kerja." Teriaknya seperti meledakkan arogansi yang ia rawat sejak lama. Bagas yang masih di tanah merangkak pelan, mencoba berdiri walau lututnya gemetar. Di sekitar mereka, angin berhenti berhembus. Burung-burung yang biasa hinggap di kabel listrik tak tampak lagi. Semesta seolah menahan napas, menyaksikan bagaimana manusia bisa berubah menjadi penguasa kecil yang lupa bahwa mereka pun pernah diajari sopan santun. Tagar Akapol harus evaluasi, menggema di berbagai platform. Video berdurasi 38 detik itu menembus batas ruang privat. Diambil diam-diam oleh seorang anak kecil dari lantai 2 rumah seberang. Visualnya bergoyang, tapi nyata. Terlihat jelas tangan yang terangkat, suara tamparan yang membelah udara sore, dan sorot mata seorang pemuda berseragam yang dingin seperti batu karang. Dunia maya tak butuh waktu lama untuk menyala. Amarah publik menyembur seperti air mendidih tumpah ke lantai panas. Di X, Instagram, dan TikTok, ribuan akun menyuarakan kecaman, menautkan ulang video dengan caption getir. "Beginikah calon penegak hukum negeri?" Di kolom komentar, orang-orang menuliskan pengalaman pribadi mereka, tentang kesombongan yang bersembunyi di balik seragam, tentang luka yang tak pernah diberi ruang bicara. Malam itu, nama Yoga Pramana menjadi topik hangat nasional. Tapi bukan sebagai kebanggaan, melainkan sebagai cermin kebusukan yang tak bisa lagi ditutup rapi. Mereka tak lagi ingin alasan. Mereka ingin perubahan. Besok paginya, ratusan jaket oranye hitam membanjiri gerbang perumahan Citra Bintang. Bukan dalam iring-iringan balap liar, bukan pula untuk merusak. Mereka datang diam-diam, tertib, dan utuh, seperti doa yang berbentuk manusia. Di tangan mereka terbentang spanduk besar bertuliskan, "Ojol juga manusia, bukan bawahan siapapun." Beberapa dari mereka membawa bunga, bukan batu. Seorang bapak paruh baya memegang poster foto Bagas dengan tulisan tangan, "Dia anak saya, bukan pelayanmu." Warga mulai berdatangan. Sebagian merekam dari balkon, sebagian ikut bergabung. Kehadiran mereka bukan untuk menuntut darah, tapi martabat. Mereka berdiri tanpa amarah, namun sorot mata mereka cukup untuk membuat siapapun merasa kecil jika pernah merendahkan. Dan di dalam rumah bercat putih itu, Yoga berdiri di balik gorden, wajahnya pucat. Dunia yang ia kenal kemarin telah berubah. Kini bukan hanya kamera kecil yang mengawasinya, tapi nurani seluruh bangsa. Polisi datang dengan mobil patroli dan sirene yang terdengar seperti detak jantung dari sistem keadilan. Mereka masuk ke rumah Yoga tanpa banyak bicara. Ketiga, pemuda berseragam, Yoga dan 2 temannya, dibawa keluar dengan tangan di samping badan, bukan diborgol, tapi juga tidak dibiarkan tersenyum. Wajah mereka tertunduk, seolah baru sadar bahwa dunia luar lebih keras dari latihan baris berbaris. Yoga sempat berusaha berbicara, mulutnya bergerak-gerak seperti ikan yang dikeluarkan dari air. "Saya bisa jelaskan," katanya pelan. Namun suara itu tenggelam dalam lautan kamera dan mikrofon wartawan yang sudah berbaris di luar pagar. Tidak ada yang benar-benar ingin mendengarkan, karena ketika hati manusia sudah terluka, bahkan logika paling tajam pun kehilangan daya. Di mata publik, pembenaran bukan lagi tempat berteduh. Ia hanyalah bayangan yang datang terlalu terlambat. Dalam video permintaan maafnya yang diunggah malam itu oleh kepolisian daerah, Yoga duduk di ruang tamu rumahnya yang kini terasa lebih sempit dari biasanya. Kamera menyorot wajahnya dari dekat, mata merah, suara serak, dan seragam yang kini tampak seperti beban, bukan kebanggaan. "Saya khilaf. Saya terbawa emosi. Saya mohon maaf," ucapnya kaku. Tapi di balik layar, publik tak lagi menerima permohonan maaf sebagai akhir dari cerita. Bagi mereka, permintaan maaf seperti itu terdengar seperti skrip lama yang tak menyentuh hati. Mereka tak peduli pada aktor yang menangis di depan kamera.
jika lakonnya adalah penindas. Komentar terus berdatangan. Maafmu tidak menyembuhkan luka. Kau minta maaf karena ketahuan, bukan karena sadar. Dalam semalam, citra yoga sebagai taruna berubah menjadi peringatan nasional. Bahwa arogansi berseragam bukan soal individu, tapi sistem yang membiarkannya tumbuh. Tapi bagi banyak orang, luka yang sudah terlanjur menganga tak bisa dijahit hanya dengan sanksi administratif. AKPOL akhirnya merilis pernyataan resmi. Ketiga, taruna dinyatakan melanggar kode etik dan dikembalikan ke kampus untuk pembinaan lanjutan. Sanksi berat dijanjikan dan evaluasi internal diumumkan. Tapi di hati masyarakat, terutama para pengemudi ojek daring, kabar itu terdengar seperti plester untuk luka yang telah merobek daging. Tak cukup, terlalu ringan. Mereka menginginkan reformasi, bukan hanya hukuman. Kami tak ingin yoga dihancurkan, tulis seorang netizen. Kami ingin agar tidak ada lagi yoga-yoga berikutnya. Seorang pengamat pendidikan menulis editorial tajam. Jika seragam bisa membuat manusia merasa lebih tinggi dari sesamanya, maka yang harus diajarkan bukan hanya baris berbaris, tapi juga empati. Maka dari itu, cerita ini bukan tentang sanksi. Ia adalah cermin besar, dan bangsa ini sedang dipaksa menatap wajahnya sendiri. Om Ojol, jangan sedih ya, kamu pahlawan. Kalimat itu ditulis dengan pensil warna biru oleh tangan mungil yang belum fasih menulis huruf kapital. Kertasnya bergambar pelangi, dan di pojoknya ada gambar motor kecil dengan 2 orang di atasnya. Satu mengenakan helm oranye. Bagas membacanya di ruang tamu sempit, ditemani Tika yang tersenyum sambil menahan air mata. Dukungan datang dari arah yang tak mereka duga. Mahasiswa, guru, ibu rumah tangga, bahkan sesama driver yang sebelumnya tak pernah saling menyapa. Sebuah dompet digital mendadak terisi ribuan kali lipat dari biasanya. Undangan talk show masuk hampir setiap hari, tapi Bagas dan Tika memilih tenang. Mereka lebih sering menghabiskan waktu membalas pesan-pesan hangat, lebih memilih membaca surat-surat anak SD daripada duduk di sorotan panggung. Karena luka mereka bukan untuk dipertontonkan, tapi untuk disembuhkan perlahan, dengan kasih, bukan kegaduhan. Karena seragam bisa menjadi selimut arogansi jika tidak dibarengi dengan hati nurani. Itulah kalimat pembuka esai Tika berjudul Tentang Kekuasaan dan Seragam. Tulisan pendek namun tajam yang mengguncang media sosial. Ia menulis bukan dengan kemarahan, tapi dengan kejernihan seorang saksi yang melihat betapa mudahnya manusia berubah ketika merasa memiliki kuasa. Dalam paragraf-paragrafnya, Tika menuturkan bagaimana ia melihat mata manusia berubah beku di balik warna coklat muda. Bagaimana sebuah helm yang dilempar terasa lebih menyakitkan dari tamparan karena simbol yang ia bawa. Ia tak menyebut nama, tapi semua tahu siapa yang ia maksud. Esai itu dibagikan ribuan kali dalam sehari, dimuat di berbagai media, dibacakan dalam forum kampus, bahkan dicetak dan ditempel di ruang-ruang kelas. Dan saat Tika membaca ulang tulisannya sendiri, ia tak merasa bangga. Hanya berharap satu hal, semoga tulisan itu membuat satu hati berubah. Cukup satu dulu, lalu yang lain akan ikut. Kan Bagas kembali ke jalan. Kali ini sendiri. Tanpa Tika di boncengan, motor itu terasa lebih ringan tapi juga lebih sepi. Ia memakai jaket oranye hitam yang sama, helm dengan logo Shopee yang sudah mulai pudar, dan senyum yang perlahan tumbuh kembali. Tika memilih tetap di rumah. Luka di pipinya sudah sembuh, tapi luka di dalamnya masih menyimpan gemetar. Nggak apa-apa, yang penting kamu aman, ucap Bagas sebelum berangkat. Sore itu, angin berembus kencang, membawa aroma basah dari sawah yang belum dipanen. Ia berhenti di lampu merah, dan seorang anak kecil dari dalam mobil melambaikan tangan padanya. Bagas tersenyum balik. Di jalanan itu, ia bukan korban, bukan pahlawan, bukan simbol. Ia hanya manusia yang ingin bekerja dengan tenang dan diperlakukan sebagai manusia. Terima kasih ya mas, maaf nunggu lama ya tadi. Ucapan itu terdengar jujur, tulus. Di depan rumah kecil di Taman Pinang, seorang pemuda berdiri, berseragam akepol, lengkap seperti yoga tempo hari. Tapi ada yang berbeda.
Senyumnya tidak dibuat-buat, tatapan matanya tidak menilai. Ia menerima makanan dari Bagas dengan kedua tangan, lalu membungkuk sedikit sebagai tanda hormat. Bapak saya juga ojol dulu, Mas. Dulu waktu saya kecil, katanya sambil menatap mata Bagas. Dunia seakan berhenti sebentar. Tak ada kamera, tak ada amarah, hanya dua manusia yang saling memanusiakan. Bagas mengangguk pelan. Rasanya seperti benang kusut yang mulai diluruskan, perlahan dan tanpa suara. Bahwa mungkin dunia tak sepenuhnya rusak. Masih ada yang ingat bahwa kekuasaan tanpa kasih hanyalah kekosongan yang berseragam. Karena seragam hanya kain, yang membuatnya bermakna adalah hati di baliknya. Cerita Bagas bukan hanya tentang luka, tapi tentang harapan. Tentang bagaimana satu tindakan kejam bisa memantik 1000 suara, dan bagaimana satu tindakan kecil bisa memulihkan ribuan luka. Di dunia yang terlalu sering membedakan manusia lewat lambang di dada, kisah ini datang sebagai pengingat bahwa kehormatan bukan diwariskan, tapi dipilih setiap hari lewat sikap, kata, dan cara memperlakukan sesama. Bagi Bagas, hidup kembali berjalan, tidak lebih mudah, tapi juga tidak sepi lagi. Bagi Tika, keberanian datang bukan dari teriakan, tapi dari tulisan yang terus hidup. Dan bagi kita yang membaca, semoga cerita ini tinggal di hati lebih lama dari trending topik. Sebab dunia tak akan berubah karena satu cerita, tapi mungkin satu cerita bisa mengubah cara kita memandang dunia.